Halo teman-teman Jazz Theory, bergabung lagi di kanal YouTube Jazz Theory. Karena jazz adalah bahasa. Dan karena jazz adalah bahasa, Language. saat ini kami menyambangi studio musiknya Mas Troy Kurniawan. Yeah. Halo Mas Troy, Halo. aduh udah lama kita gak ketemu. Iya. Sejak pandemi, COVID ya? Iya. Sejak pandemi ya? 3 tahun ya. Aku 2016. Lebih lama lagi. Lebih lama Itu lagi. terakhir di mana? Itu terakhir di Merah Putih. Yang di Jazz Kota Tua. Kota Jazz Tua. Kota Tua Jazz ya. Kota Tua. Oke. Oh iya. Waktu itu Tio main sama beberapa musisi termasuk Triton ya. Masuk Triton, Mbak Iga, Ya. sama Mbak Ika. Teh Rika waktu itu. Iya, Mas Roy dengan Pak Senar ya waktu Pak itu ya. Senar. Iya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Troy Kurniawan yang dikenal sebagai seorang gitaris yang soul-nya jazz banget. Waduh. Jadi nafasnya adalah jazz gitu. Masih ini jazz nih. Apaan, Mas? Dari tadi tuh Mas Roy, ini gitaris Ini. jazz beneran. Mas Roy, Iya. oke. Kita mau berbincang-bincang dan kita sharing sama teman-teman Jazz Theory mengenai perjalanan bermusiknya Mas Roy yang udah panjang banget sih. Iya. Dan yang aku tahu kan Mas Roy kan dulunya base-nya di Surabaya ya. Iya, Dan betul. kemudian akhirnya ke Jakarta. Jakarta. Mungkin bisa diceritain sejak di Surabaya itu Mas Roy ngapain aja sih berawal bermusiknya gitu ya? Iya, Atau iya. kalau Tio ada yang mau ditambahin apa sebelum Mas Roy cerita? Kalau aku sih pertama kali ngeliat ya. Kalau kenal bangetnya itu 2013 atau 2014 lah. Tapi kalau pertama kali ngeliat itu waktu di JCC 2005 kalau nggak salah. Iya, betul. Iya, Mas ya. Java Sama Jazz. Om Tamam Hussein. Betul. Iya. Gitu, sama Om Mates, Iya. Mas Gary. Iya. iya, betul. Ini nyambung sebenarnya ya Iya, sama ternyata obrolan Mas Gary. kemarin itu kan Mas Gary bilang sama Impresario 008 gitu kan. Dan Mas Troy waktu itu aku lihat sama tim itu ya Mas ya? Iya. Kayaknya tiap tahun hampir. 2 tahun. 2 tahun kan ya? Iya, setelah itu AVI gabung. AVI 1. Itu terus ketemu, betul-betul ketemu waktu ada acara charity di BSD sini apa namanya? Di Vintage Cafe. Vintage ya? Iya. Yang di Flavor Bliss ya? Iya, Flavor Bliss Amstra. Iya kan? Iya. Flavor Bliss, terus kita ketemu lagi di Rolling Stone. Ya, yang sepanggung sih baru itu. Gitu. Itu ya. Dan menariknya juga, aku ini seperti apa ya? Substitute lah, kalau dibilang second line enggak, tapi Om Benny tuh suka main sama Mas Roy, suka main sama aku gitu. Nah awalnya aku diajak Om Benny Mustafa almarhum itu karena waktu itu mau main jazz apa main apa gitu. Mas Troy pas bentrok jadwalnya, Jadi gantiin Mas Roy. jadi aku gantiin Mas Troy waktu itu. Karena Mas Roy waktu itu main dengan Om Benny Mustafa berapa lama tuh Mas? Setahun lebih ya, lama. Lama ya. Recording juga. Recording juga, iya benar. Oke, berarti diceritain nih perjalanannya dari mulai Surabaya sehingga akhirnya sampai ke Jakarta. Panjang ya, dari Surabaya awalnya sih saya kan SMA main band tapi masih rock lah zaman itu di Purple. Karena dulu satu bangku sama John Paul Ivan. Iya, satu Waktu SMA, kelas. satu kelas ya, iya. satu kelas. Satu kelas Mas? Iya, satu bangku. Dia Anak lebih rock, saya waktu itu cuman lebih tertarik ke The Police waktu itu kan. Waktu itu dengerin Zeppelin, Purple. Berarti udah progresif juga sih. Iya, saya pas dengerin Police, ini chordnya apa ya zaman dulu ya? Iya. 11, 9, dulu nggak ngerti kan? Ini megang bass kok, tapi nggak sama ya. Dari dulu nggak ada. Inversi ya? Dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada tutorial. Iya. Kaset, layout semua ya zaman dulu. Jadi ya, terus tahun 93 pas kuliah tuh ya di Petra, saya mulai belajar jazz, tapi ya otodidak lah sama teman saya itu, ada main piano. Ikut festival Piala Gubernur Jawa Timur kan. Tingkat nasional. Tingkat nasional ya, ada dari Jakarta siapa, sama dari Bandung, pokoknya ikut. Jogja tuh big band juga ikut. Nah kebetulan saya juara satunya.
dengan Juara nilai satu sebagai band atau sebagai band. gitaris? Sebagai Oh, band. band jazz Petra ya? Jazz Band dulu kita bikin. Dulu Petra kan terkenal juara-juara, Festival. bukan juara science gitu-gitu Oh, ya. oke. Nggak ada musik juara zaman saya aja itu ada. Pialanya tuh ditaruh di kampus ini, duplikatnya tuh piala gubernur. Oh, oke. Ya, sama beasiswa. Terus kebetulan jurinya Bubi Chen ya kan. Kita nilai tertinggi. Nggak berapa lama Om Bubi datang ke rumah saya, bilang sama bapak saya, Datang ke rumah tuh Mas. iya, saya ambil anak angkat ya. Wah itu, ya Tuhan lah, puji Tuhan ya. Jadi ya udah saya mau kemas-kemas Pak. Jadi kalau saya kangen orang tua ya pulang, tapi tidur di sana. Berapa lama, Mas? Setahun setengah ya. Oh, lama. Lama. Jadi sekamar sama Benny Chen, anak-anak yang berdua, dikasih kamar. Ya itu tiap malam, tiap hari diajarin, tapi ya gitu, tahu sendiri kan Bubi Chen kalau ngajar Kuala. keluar kebun binatang, wah goblok apa semua keluar semua dah. Latihan sama dia gemeteran. Ayo main nih. Aduh, ya terus saya 94 full ngebandnya Top 40 main jazz sama Om Bubi di Shangri-La sama di Hyatt Oh, itu dari Jakarta. di Surabaya Mas Ian. Oh, masih Tapi Shangri-La 94, Surabaya. 94. Om Bubi nggak apa-apa tuh Mas tetap main top 40. Awalnya dimarahin. Ini musik apa? Saya denger Kasope aja dimarahin. Ini bukan musik jazz ini mesin nih ya. Udah. Om Bubi gitu bener. Saya kan kepingin berkembang juga main skala. Jadi waktu Surabaya itu saya main keroncong, main dangdut, main apa aja lah. Jadi bandnya ganti-ganti, gitarnya tetap saya semua. Sampai laris gitu, sampai terdengar di Jakarta sama Pak Mates, Mas ya. Nah, terus saya kan tahun 96 tuh ada fotonya tuh main sama David Ades saksofon, tahu ya, jazzer di Bali setahun. Harusnya yang main gitar Topati, waktu itu saya belum kenal Topati. Tapi ya udah namanya berkibar kan, Topati nggak bisa stay di Bali setahun setengah. Setahun setengah. Nah, terus David Ades ini kan sering ke Jakarta ke almarhum Om Mas Idang sama Indra Lesmana kan. Tanya siapa gitaris? Oh, ada di Surabaya. Nah, saya tuh berteman sama si Krishna Siregar. Oh iya. Karena Krishna dari Surabaya juga kan, tapi orang tua Jakarta. Saya direkomen untuk gantiin ya. Itu saya ngetep di Bali setahun setengah. Yang merekomen siapa? Krishna. Oke. Nah, udah dites. Tesnya tuh langsung buka realbook. Pas sampai di Bali, saya buka gitar mainin. Serah kamu lagu apa ya main? No, don't play with your guitar. Sing it. Suruh nyanyiin. Gimana mau nyanyiin? Gak bisa nyanyi. Nyanyi, aduh, hancur. Udah gak keterima lah. Untung ya masih akhirnya keterima main-main sampai. Oh, akhirnya keterima ya? Iya. Oke. Bassnya almarhum Ito Kurdi tahu ya. Oh iya, Mas Iya, Ito, iya. Mas Ito. Ito, saya kenal Ito di situ. Hairul. Piano. Hairul pulang ke Jakarta. Saya diajak ke Jakarta. Ya, itu Matis kenal kan tahun berapa? Sebelum kerusuhan Mei kayaknya. 97, 98 awal-awal. Saya tinggal di rumah Hairul. Hairul kenal ini ada gitar sih, dari Surabaya nih, gini. Ngenalin ke? Mates. Oh, Main lah, bikin grup band kita. Pasti pengalaman seru main sama Om Khairul. jadi yang bawa Mas Troy dari Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta, itu si Mas Hairul. Ya, tapi setelah bentuk band, main di James sama Arif, dia, Gary Hub, Mates, Pita Lopis, Harani sama Sakila Miska. Nah, pas Marani. iya, makanya jadi, aku kan. Jadi itu yang band itu. Iya, trio kwek-kwek lah kita bilang cewek. Kalau main si Pak Mates gemeteran tuh. Ada yang nggak, Sarah ini kan sering nggak bisa nih, biduran gue yang lama-lama. Dan kocak, nggak pernah latihan jarang, main ngarang aja di panggung. Aduh. Ya itu, lulusan Mei saya balik Surabaya. Oke. Ya, lulusan Mei balik Jadi Surabaya. waktu itu cuma hanya sebentar ya? Iya, 4 bulan, setengah tahun lah. Setengah tahunan. Setelah lulusan Mei kan, balik lagi ke Surabaya. Balik ke Surabaya, saya balik ngeband lagi di Surabaya sama Bubi Chen. Sama balik ke Om Bubi ya? Iya, sama teman-teman yang di Top 40 ya kan main. Setelah itu Warna kan dulu gitarisnya Denny TR awal-awalnya, terus Clash nggak tahu nggak cocok sama Mas Tamam, cari gitaris. Kebetulan bassnya kan Mates. Ada Surabaya tuh udah. Saya ditelepon sama Mbak Endang dulu manajernya Warna.
mau nggak ke Jakarta lagi, ini gini bla bla. Sikat cita dites sama Om Tamam kan, lagu-lagu Warna kan Manhattan Transform, keringet sejagung-jagung. Kasih party itu belum dengerin kasetnya, suruh langsung main di Surabaya. Waktu itu main di Bungus ya, di hotel apa lupa saya. Ya disitulah dites, masuk. Akhirnya besoknya lu ikut gua ke Jakarta deh. Sama Tamam sih bahasain Surabaya kan, Mas Tamam kan orang Surabaya. Udah berangkat ke Jakarta. Saya cuma pamit orang tua, telepon, udah berangkat naik kereta. Zaman dulu kan pesawat masih mahal tuh, tahun 98. Naik kereta. Jadi telepon orang tua pas lagi di kereta? Iya, bawa baju jas cuma 2 setel sama Ferdinand. Udah lu pakai baju gua aja. Waduh, gimana ini? Untuk syuting SLI 008. Itulah ya. berlanjut sampai tahun 2001 pada 2002 ya, Pak. Lama juga ya? Akhirnya Mas Tamam bilang, "Dok, lu pindah Jakarta aja, gua kosin." Sama Mas Tamam. Ya udah, saya itu ya, saya jadi gitaris pengiring Warna sama Tamam Mesin Band lah. Ketemu Tio di Java Jazz. Iya, Java Jazz. Oke. Bener. Jadi awalnya Mas Hairul yang bawa ke Jakarta, Mas balik, kemudian dibawa kembali ke Jakarta sama Mas Tamam Hussein. Iya, itu tetap sampai sekarang. Oke. Terus selesai jadi gitaris pengiringnya Warna, Mas Troy Oh ya, saya main bikin dengan siapa-siapa lagi bikin grup atau? sendiri, Troy Gunawan Band atau Troy Project apalah di TV. Waktu itu acara lomba nyanyi bakal beken apa di TPI, sebelum TPI jadi dangdut ya waktu itu ya. Saya bikin sendiri, terus sampai saya bikin quintet sendiri gitu. Ya banyak lah, tergantung orderan. Tergantung job. Iya, karena kan Mas Roy sendiri juga lumayan aktif di festival-festival jazz ya. Iya. Kayak Jazz Traffic, Java Jazz, Jak Jazz, Makassar Jazz kan main dengan Troy Kurniawan quintetnya dengan banyak lah berganti-ganti pasangan utama juga ya. Apa namanya? Personelnya gitu kan. Nah, oke. Sekarang Tio ada yang mau ditanya lagi nggak tentang jazz? Iya, maksudnya kalau aku kan taunya Mas Troy itu emang main jazz gitu, nggak yang kemana-mana. Waktu itu aku juga pikir ya, namanya anak-anak zaman itu ya, main fusion kayak sama Om Tamam itu udah jazz kan, zaman-zaman SMP gitu. Nah tapi Mas bener-bener emang fix main standard banget kayak yang aku kenal itu tahun berapa Mas? Yang Wes Montgomery style pakai tam gitu. Iya, Tio bilang satu-satunya yang pakai tam. Iya, maksudnya nggak satu-satunya, jarang ya. Iya, jarang. Tapi Kang Doni pakai tam, tapi masih ada pakai kuku. Iya. Dan Om Doni masih bisa pakai pick. Iya. Jadi Om Doni bisa dua-duanya. Nah, kalau Mas Troy betul-betul main pakai tam aja gitu. Itu kapan tuh, Mas? Itu ya sejak tahun 2000 berapa ya, sama Mas Tama masih pakai pick. Tahun 2004 ya. 2004 ya. 2004 2005 saya menemukan bahwa pakai tam kok lebih soft ya gitu. Iya, lebih warm. Cuman tingkat kesulitannya kalau mau speed. Iya. Tapi ya bisa diakalin pakai bantuan tangan kiri. Hammering. Terus partner combo pertama kali Mas Troy siapa? Saya sering main sama Pak Mates ya dulu. Jadi Mates tuh banyak beri masukan, terus saya sering ngajak juga kalau saya ada job, saya mesti Pak Mates. Jadi saya manggil Pak Mates kan, Pak D saya manggil. Pak D. Drums ya Gary kan, tapi Gary kan dulu julukannya 1000 band kan. Iya, kemarin sekali bilang drummer 1000 band. Itu bandnya ganti-ganti waktu main di pasar seni. Mas Tamam, loh, kok mana Gary main? Waduh, dari Mama Warna Gary, terus ada band apa Gary main. Aku ketawa. Kalau Mas Tamam sama kita kan bicaranya bahasa Surabaya ya. Mas Tamam orang Surabaya. Jadi tadinya kan saya manggil Om, kan Nina kan sama saya beda-beda tipis ya. Iya, 74 ya kalau nggak salah. Ya 73. Nina. Sama Maret juga Nina. Cuman, jangan panggil aku Om.
Kalau di band ya panggil Mas. Iya Mas. Jazz banget itu. Termasuk Jazz almarhum Mas banget. Embong juga. Nah, Nah, iya. oke, Saya ngobrol diajak. Ini tentang ada saksofon. Om Embong Iya. nih. Saksofon ini pemberian dari Mas almarhum Om Embong Raharjo. Iya. Legenda Saksofon Indonesia. saksofonis Indonesia. Gimana ceritanya tuh, gimana, Mas? Mas? Ya dulu kan sering diajak Mas Embong acara. Kenalnya waktu main Mawarna kan. Dari Mas Embong diajak sama Mas Tamam jadi kenal. Oh Surabaya juga gini. Akhirnya saya diajak bikin band untuk charity gereja. Mas Embong kan aktif juga gereja. Bassnya 2. Jeffrey Tahalele, Mates. Gila kan kurang hebat apa. Keyboardnya Hari Anggoman, Wih. Hairul, Wih, shit. dan semua yang main. Gitu. Saya gitarnya. Terus ya itu jadi dekat. Ya, apalagi sama Mbak Mika ya. Terus Mas Embong pas nggak ada, Dek, manggil saya kan Dek kan juga dititipin ini nih buat kamu. Kan Mbak Mika pernah bikin album ke saya lagu-lagu rohani, ya udah. Akhirnya dikasih. Iya sama flute, cuman flute-nya sayang saya jual. Flute efek-efeknya dulu kan sering pakai delay dia, pakai kompresor apa lu? Saksofon pakai kompresor cuman Mas Berarti sama Embong. Om Didik juga, Om Didik. Iya, saya diajak Mas Didi SS Project, Adik Pam, almarhum Om Adik Chandra. Pam. Iya. Wih, itu. Orang lama juga. Iya. Oke, Udah Mas Roy. almarhum. Kan Mas Roy juga di kalangan teman-teman jazz ya, salah satu musisi yang juga turut aktif membuat Community. acara-acara jazz bahkan community. Iya. Sempat kita dengar GMC. Iya, betul. Lalu Mas Roy juga sempat bikin tuh yang di The Breeze BSD yang Iya, jazz musik a parade. whole month jazz apa? Full. Jazz Music Festival. Breeze Jazz Music Parade. Breeze Jazz Music itulah. BJMP. Itu tiap hari Parade tuh ya selama masih berarti. Iya, ya, parade. parade selama 1 bulan. 1 bulan full setiap Full hari. setiap hari. Itu Mas Roy ya yang Iya, buat jadi Luar biasa. dari yang muda-muda awal yang masih misi Angelita masih sekolah, terus Alvin Dasali masih Itu tahun berapa, Mas? tahun 2014. 14. Iya. benar. Bulan Maret full. Jadi dari yang paling junior sampai senior, Om Ule main, Jeffrey Talele, Robert Mulyar, MR, ya kan? Waktu itu aku lupa masuk ini Tio nih, nggak masuk. Bukan lupa kali dia jobnya banyak. Iya. Astaga. Yogens Quartet, si Yogens. Yones Redianto sering saya ajak juga saya kan juga pegang di intro jazz awal buka. Nah, itu Saya juga, tuh yang terus itu aku tahu ya, tuh. saya yang pegang selama Di- setahun. di- Saya tuh Glenn Dauna yang pegang. Dikasih jalannya sama Om Ireng ya Om Ireng ya. untuk memegang Manage. program atau memanage Iya. program musik di Intro Jazz Cafe Iya. BSD. Ketemunya waktu Betul di ya? Jakjas sama Mirnya. Ya, kenal gara-gara Om Benny dulu kan. Diajak, terus, oh kamu anaknya Bu Bican ya ini dekat. Jadi kalau Om Ireng ke BSD mesti telepon saya. Roy, lu di mana? Di rumah Om. Ayo ngopi. Ya, udah ngopi di McD dekat intro situ kan ada. Ya sampingnya ya. Iya. Mm-mm. Ini mau bikin di sini nih gimana nih? Kamu pegang ya? Ya Om. Deket kan sama waktu kita charity bikin di Empat Senar bikin di Jakarta Rolling Stone Sono. ya. Datang kan Om Kan Ireng langsung datang. saya Iya, telepon. Langsung. Iya. Ya dulu saya impiannya sih pengen nyatuin yang musisi muda-muda sama yang senior kan. Saya bikin JMC itu kan tiap tampil pembukaannya partisipan selainnya partisipan 2 grup itu saya kasih makan sama transport dah, tapi buat mereka buat pengalaman baru ada bintang tamu ya kan. Penutupnya kita home band, saya Gustakari, Morgan, Doni Kuswinarno, Oh iya, Mas Agus Sakari iya, juga ya. Kevin sama Yusuf Mas pernah ikut, banyak lah. Itu terakhir kapan sih Mas JMC? JMC terakhir 2015. Ya sempat aktif banget itu ya. 2015 terakhir. Oke. Aku pernah deh sekali main di JMC. Iya pernah. Iya, Pernah, kok sama dia- Tio Ali biasa Sama iya. Iya. Kevin, Mbak Iya. Malayu ya kalau nggak salah. Enggak trio ya? Itu trio. Oh Trio. trionya. Oh iya, Tio Alibasya trio ya. Iya sama Kevin ya, Sama sama si Kevin. Deska Sama ya. Iya, Deska. Deska. Nah, Deska sering ngajak. Waktu itu saya juga dapat disuruh pegang David Klein, Mas David Klein di Itu guru aku tuh, Mas. oh ya, Studio David 21. Mas David Klein. Iya. Wah, itu CS deket banget. CS banget tuh. Waduh, Iya. kalau sama gua aduh. Itu aku kecil tiap hari ketemu dia.
Karena beliau kan tinggal di belakang rumahku. Jagoan ngebir itu. Iya. Wah, bangun tidur bukan air putih. Dan kemasan Nggak ada. gawat. Om Afi, panggilin Om Afi. Iya, Abi. Main piano tuh kalau aku main gak ada keyboard. Mas ini ya siap main dia. Om Afi. Ada itu. di YouTube kan. Om, weh. Nanti di-share ya. Iya, share aja. Oke, iya, iya Tio. Jadi Mas Roy itu terkenal dengan musisi yang sangat hobi nongkrong, bersosialisasi, Iya, ngumpulin iya. teman-teman musisi. Mm-mm. Hingga kemarin sebelum pandemi, kebetulan Mas Roy buka coffee shop lah Iya. di area BSD juga. Itu tiap hari musisi nongkrongnya di situ, termasuk saya. Diteleponin. Ini ada ini, mau datang nggak bisa hari ini Mas. Jadi tiap Dari hari itu rocker, jazz sampai segala macam semuanya kumpul situ. kumpul ya, memang terkenal dengan itu ya. Lalu Iya. kemudian kita semua kena satu dunia ini ya, Iya. kena pandemi dan Hancur. akhirnya Mas Roy sabar Mas. Ya, Dan gitu akhirnya deh. Mas Roy terpaksa harus aktif dengan studio. Udah di studio aja. Iya. Dan tapi sebelumnya Mas Roy pernah bikin sekolah musik juga sebelum pandemi. Oh iya. Art musik. Art Music School Iya. ya di area Serpong, Paramount teman-teman. Ada singkatannya nggak tuh Mas, art itu? Nggak ada. Emang art aja ya? Iya. Ya, Art Music School. Siapa aja yang pernah ngajar di sana Mas, teman-teman kita? Mas Kadek ya kan. Pernah Nanda terutama sering. Hmm. Terus siapa ya? Frankie Sadikin juga. Kevin? Oh Kevin udah nggak. Waktu itu Kevin lagi sibuk buka gelato ya. Oh, Gelato Iya. ya. Yohanes Radianto sempat tapi waktu itu bilang, aduh Mas, aku lagi nggak mau ngajar orang. Loh kenapa? Maunya ngajar apa? Dia lagi bikin bisnis kan, bikin minuman Jo, iya itu Thai tea. Thai tea. Heeh. Jalan nggak Mas ini? Masih. Aku udah lama nggak kontak tuh. Itu top. Aku sering ngobrol sama Jo, bikin kurikulum dulu. Apa namanya Thai tea itu lupa nih. Oke lupa nih. Itu banyak di PP ada di mana-mana ada. Tadi mau bikin ini kan, furniture ya kan? Heeh. Bingung dia. Waduh, kita di sekolah S2 mama. Itu. Siapa lagi Mas yang ngajar? Drummer siapa? Drummer ada Nair ya kan, Al Nair. Oh iya Nair, benar ya Nair, kan? Nair ya. Banyak sih. Terus Lebih ke anak-anak muda ya? Tiwi Sakuaci, Ya, Mbak, Tiwi Mbak Sakuaci, Kemalayu juga. Mbak Kemalayu, ya aku inget tuh vokal ya. Iya, ada di Vokal Mbak Kemalayu yang ngajar di situ. Dan ternyata sekali lagi karena pandemi akhirnya sekolah musiknya harus bubar, coffee shopnya juga bubar, Aduh, dan sekarang hancur Mas sih. Roy fokus di studio sama catering istri. dan catering. Istrinya enak banget, kita udah Enak cobain banget tadi. itu. Gitu, dan ya itu, tapi tetap pandemi tetap pasti ada hikmahnya. Nah, Iya. oke, di ujung vlog kita nih, mungkin Mas Roy bisa berbagi Apa dengan sih pesan-pesan Mas Roy? teman-teman pesan-pesan dari sepanjang perjalanan bermusik Mas Roy itu, apa yang bisa Mas Roy sharing ke teman-teman, terutama teman-teman musisi? Sebaiknya jangan begini karena Mas Roy pernah mengalami yang kegagalan di yang situ misalnya. Iya, Jadi iya. Mas Roy mau sharing apa? Atau bertahan sekarang bisa Untuk di studio bertahan. Dalam kondisi pandemi itu apa gitu Itu terserah. juga satu anugerah ya. Iya, betul. Bayangin, Mas Roy itu terpaksa harus menutup sekolah musiknya itu dengan segala alat-alat di sekolah yang tadinya mau dijual. Iya. Untung nggak jadi ya Mas. Iya, ada beberapa yang tua. Ada Ya, juga ada yang sih. kejual ya, Mas? Tapi akhirnya ada yang bertahan dan Iya. kemudian bisa menjadi studio yang menghasilkan. Mas kan produksi beberapa Ya, recording ya? Iya, jadi mixing juga engineer, belajar ya dari YouTube. Untuk sekarang gampangnya ada YouTube. Yang penting kita mau ya bisa. Terus paling enggak ya sekarang lebih ini sih enak ya, sumber-sumber lebih banyak ya daripada zaman saya dulu. Kan ada lagu-lagu rohani yang juga Mas Iya, produksi kan ya. Produksi banyak, ya. iya. Iya. Selama pandemi ini ya. Jadi Oke. kalau mau belajar mixing ya bisa Tapi cari tantangannya tutorial. gitu ya. Kalau choir Wah, suara satu semua. ya ini banyak 30 suara, kloter, sopran, alto, tenor, bass, dari suara satu semua saya rubah. itu dari tadi kita ketawa tuh sebelum shoot. Stres ini. Tidur sampai kebayang loh suara ini. Itu lucu tuh. Jadi enakan main band apa di studio, Mas?
sebetulnya enak main band. Ya Iya kan? Kan Iya, aku juga loh. kalau band kita kan ketemu temen nih. Nah, Terus kalau kita jazz kan improvisasi ya, saling sharing. Unek-unek keluar. Kalau ini, waduh, nyimpen. Nggak enak studio beneran. iki guyu terus loh. Ya loh dari tadi loh. Oke, jadi gimana Mas? Apa yang mau bisa di-share ke teman-teman musisi, khususnya teman-teman musisi muda? Nggak hanya yang muda sih, sebenarnya siapapun yang mungkin mengalami hal yang sama, Iya. yang bisa Mas kasih masukan gitu. Ini Ataupun sebaiknya yang belum jadi musisi mau jadi musisi Nah, gitu kan. itu. Gitu. Kalau Banyak lah yang untuk zaman pandemi nonton Jazz gini, Theory ini. kalau mau jadi musisi ya harus jangan cuman fokus di musik aja. Ya kalau belum berkeluarga nggak apa-apa ya. Kalau udah keluarga harus punya side lain lah. Ya, apa aja gitu loh maksudnya yang bisa jalankan sekarang. Kalau zaman sekarang online ya, orang rekaman nggak berani datang, takut COVID dan lain-lain. Ya udah, kita manfaatkan kirim vokal lewat handphone. Nah, kita harus belajar kemajuan teknologi, Ya. ngikutin. Oke, ya oke. Ya. Lalu Mas? Ya tetap andalin telinga ya untuk mixing, nggak jangan pakai kemudahan. Tetap ada kemudahan bantu tapi nggak 100% jangan dipakai. Ya kita combine aja. Jadi kiat-kiatnya ya sekarang sistemnya online ya kita harus adaptasi. Kalau nggak bisa bertahan musik, karena memang kan dunia entertain musik zaman after COVID ini juga kan bisa dibutuhkan bisa enggak. Iya. Karena orang sudah terbiasa dengan digital online dan Iya. lain-lain itu Ya ya. Malah sekarang udah mau masuk zaman-zaman Iya, mau jual CD juga fisik metaverse susah. ini. Iya. Mau Jadi ada ya, NFT, avatar. betul. Jadi ya saya bilang ya harus bisa fleksibel mau bertahan. Oke. Ya menarik ya, maksudnya teman-teman ini ada hikmah pandemi sebenarnya yang ternyata dipegang sama Mas Troy dan dijalani di kehidupannya, bahwa seorang Troy Kurniawan yang bukan orang studio gitu ya, orang yang biasa bersosialisasi, ngumpul sama orang, nongkrong, kemudian harus menghadapi pandemi ini dengan segala macam dropnya, bisnis dan lain-lain. Akhirnya hikmahnya dia bisa belajar digital. Yang tadinya nggak paham, Wah, sama sekali nggak paham tadinya ya Mas? Sampai ngerakit komputer sendiri, komputer lama saya upgrade, belajar. Upgrade sendiri? Iya, prosesor lama yang i7 tapi generasi lama, generasi 10 tahun lalu. Saya ganti SSD sendiri, pasang ini power supply sendiri, routing kabelnya, lihat YouTube, lihat ini. Jadi dah. Luar biasa. Bisa pakai plugin sekarang kan harus kuat. RAM-nya saya tambah 16, untung masih ada slot 2 ya, jadi dari 8 16 udah. Audio masih aman. Oke. Ya, berarti intinya adalah di usia, jangan karena usia kita berhenti belajar. Iya, betul. Ya kan? Betul. Dan emang itu balik lagi, pandemi membawa hikmah. Apapun itu. Oke, seru banget. Ya, lucu lagi. Lucu semua. Seru gimana gitu. Ceritanya. Ya, oke. Baik teman-teman Jazz Theory, kita sudah sampai di ujung vlog. Tapi seperti biasa, akan ada jamming, kolaborasi antara Troy Kurniawan dan Tio Alibasyah. Akan membawakan 2 lagu standard. Ya, standard ya. Jazz banget lah pokoknya. Dan semoga obrolan kita pada episode kali ini bersama Rendezvous bersama Troy Kurniawan bisa banyak diambil hikmah dan manfaatnya. Amin. Bahwa dalam segala situasi seperti pandemi sekarang ini, nggak mungkin nggak ada hikmahnya. Yang penting kita tetap semangat dan tetap mau belajar. Semangat teman-teman. Semangat sama teman-teman. Saya juga semangat. Oke, ya. Tunggu jammingnya sebentar lagi dan kita akan ketemu lagi di vlog Rendezvous berikutnya. Terima kasih. Dadah. Someday my prince will come.
Apaan? Lagu kedua, lagu kedua. Oh, belum direkam yang kedua? Belum. Sekarang kita coba. Sekarang kita coba Softly as a Morning Sunrise. Aku juga udah lama ngalamin lagu ini. Bahasa Jawa nih, ngos-ngosan. Bahasa Jawa nih apa? Apa ini?
banget namanya. Teman-teman, Troy Kurniawan. Thank you mas, thank you mas, thank you, Waalaikumsalam. thank you, thank you mas, thank you mas. Dadah.